Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan hal ini kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Abdul Muhari, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alfarlaki, kemudian Mahyaldi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, serta Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada, Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Malam. Baik, sepertinya kita masih menunggu dari BNPB, Pak Aam dan juga Prof. Dwi Korita untuk bergabung. Dan saya akan langsung ke Gubernur Sumatera Barat terlebih dahulu. Pak Mahyaldi, kita tahu Presiden baru saja berkunjung ke wilayah Anda di Sumatera Barat. Setidaknya ada 3 kabupaten yang langsung didatangi Presiden untuk mengecek kondisi terkini. Salah satunya terkait juga permasalahan pembangunan Huntara. Nah, khusus untuk di Sumatera Barat mungkin Pak, bisa disampaikan ada berapa targetnya Huntara yang akan dibangun dan saat ini progresnya sudah seperti apa? Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah, semenjak sore kemarin Pak Presiden sampai siang tadi berada di Sumatera Barat dan mengunjungi 3 kabupaten, dan Agam, Pariaman, dan Tanah Datar. Dan di antara yang beliau ini adalah yaitu pembangunan Huntara yang ada di Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Salare Air. Dan setiap bupati wali kota yang ada di Sumatera Barat itu sudah memulai beberapa hari yang lalu untuk di antaranya, dan itu tersebar di 4 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan kemudian 50 kota. Dan yang akan ditempatkan di Huntara ini itu adalah masyarakat yang ada di pengungsian hari ini, dan kemudian juga masyarakat yang rumah mereka hancur, dan kemudian termasuk juga yang rusak berat ya tentunya. Dan untuk sekarang ini kita masih menginventarisir berapa jumlah masyarakat yang akan dihunian sementara ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan jelas berapa yang akan dibangun, karena memang dia akan berjalan terus ya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota nantinya. Baik, artinya untuk angka pasti belum bisa dipastikan juga ya Pak ya, masih berjalan ya, masih dihitung ya Pak ya, seperti itu ya? Ya, karena memang ada masyarakat yang sekarang ini berada di rumah keluarganya. Nah, apakah mereka juga akan dibangunkan nanti tergantung nanti kepada warganya. Kalau memang mereka ingin dibangunkan di Huntara, kita bangunkan. Nah, maksud itu makanya untuk memastikan itu memang masih berjalan, dan siapa yang akan siap untuk dibangunkan sementara itu. Baik, target untuk waktu pendataan Pak, apakah sudah ditetapkan juga? Karena Presiden kalau tidak salah, usai kunjungan dari Sumatera Barat ini mengatakan Huntara akan dibangun dalam waktu 1 bulan. Artinya 1 bulan ini semuanya untuk proses pembangunannya di lapangan atau sudah termasuk pendataannya? Ya, semuanya. Itu kalau 1 bulan itu lama dalam hal pembangunannya. Jadi satu kawasan yang Huntara itu nanti akan dibangun selama 1 bulan. Karena mudah-mudahan bisa lebih cepat. Karena alhamdulillah di tenaga yang berperan serta di sana, itu juga kita di lapangan sekarang juga ada TNI, kemudian ada Polri, dan ada relawan, dan kemudian juga ada petugas dari BNPB sendiri. Baik. Kita berharap lebih cepat, karena memang harapan masyarakat juga begitu. Mereka bisa tinggal tempat yang lebih memadai, lebih aman, ya dibandingkan dari tempat mereka sekarang ini di pengungsian. Baik, baik. Memang itu juga yang menjadi harapan dari para pengungsi dari sejumlah titik teman-teman kami melaporkan tadi. Nah, saya ingin ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, kalau di Aceh Timur seperti apa, Pak? Karena kalau di Sumatera Barat memang sudah ada statement dari Presiden ya, langsung yang mengunjungi, mengecek langsung. Nah, kalau di Aceh Timur terkait dengan pembangunan hunian sementara, apakah sudah ada keputusan mungkin terkait dengan jumlah, lokasinya di mana, dan bagaimana mekanisme yang akan dilakukan? Ya,
Kalau di Aceh Timur itu memang kami sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kepala BNPB yang sudah berkunjung 2 hari yang lalu di kabupaten kami, dan juga teman-teman BNPB juga mendampingi kami di kabupaten. Itu nanti sedang dalam proses perencanaan pembangunan huntara, tempat hunian sementara, menyusul juga nanti akan dibangunnya hunian tetap bagi para pengungsi dan bagi para korban terdampak banjir. Di Aceh Timur sendiri itu ada sekitar 7.402 unit yang rumah rusak berat, kemudian rusak sedang 4.741, kemudian rusak ringan 6.971 unit. Dan nanti akan dilakukan proses pemetaan melalui pihak kecamatan dan pihak desa. Barusan saya juga sudah memimpin rapat koordinasi dan rapat evaluasi. Semua penataan itu akan kita suguhkan dengan formulir yang nantinya ditandatangani oleh masing-masing warga yang terdampak banjir di Aceh Timur. Baik, sama ya, berarti kurang lebih prosesnya lagi proses pendataan, nanti administrasi juga sekalian berjalan ya Pak Iskandar. Lalu untuk yang akan mendapatkan wilayah ataupun rumah huntara ini Pak, berarti fokus kepada yang rusak berat atau rumahnya terbawa habis oleh banjir bandang atau longsor, atau yang rumah rusak ringan juga nantinya atau rusak sedang akan juga dipertimbangkan mendapat ganti rugi? Ya, ada beberapa mekanisme yang belum final berdasarkan rapat-rapat dan diskusi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang diwakili oleh pihak BNPB. Pertama terkait dengan rumah yang rusak berat atau rumah yang hanyut tidak ada sama sekali. Ini mengenai dengan estimasi bantuan yang disampaikan oleh pemerintah yang belum clear. Apakah itu yang disampaikan sebelumnya 60 juta atau lebih daripada 60 juta? Sementara kalau di Aceh sendiri mengenai dengan rumah layak huni dari pemerintah daerah, itu pagu anggarannya 120 juta. Itu baru bisa dilakukan proses pembangunan untuk 1 unit rumah layak huni dengan 2 kamar plus kamar mandi dan juga dapur. Nah, ini yang perlu untuk ditindaklanjuti bersama, difinalkan kembali, sehingga baru nanti bisa dilakukan proses sosialisasi kepada masyarakat korban yang terdampak banjir. Kedua adalah yang memang rusak sedang atau rusak ringan. Berapa estimasi yang akan diberikan oleh pemerintah nantinya kepada warga. Selanjutnya, ada juga informasi yang disampaikan ke kami bahwa ada masa tunggu, di mana di masa tunggu bagi warga yang tidak menempati hunian sementara, itu akan diberikan kompensasi oleh pemerintah. Itu per bulan 600.000 per kakak. Nah, bagi mereka misalnya yang memilih tinggal di rumah keluarga, di rumah tetangga, tapi tidak memilih tinggal di hunian sementara. Baik, berarti memang banyak hal yang harus dipastikan, dibicarakan lebih lanjut ya terkait dengan rencana ini. Nah, saat ini kita sudah bergabung juga dengan Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat petang, Bu Dwi Korita. Kami tadi sudah sempat berbincang. Mbak. Baik, terima kasih berbincang lebih awal bersama dengan Gubernur Sumatera Barat dan juga Bupati Aceh Timur mengenai bagaimana progres masing-masing di wilayah mereka untuk pembangunan huntara seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tetapi mungkin Bu, kami ingin mendapatkan perspektif dari Ibu sebagai akademisi. Kita tahu bahwa wilayah-wilayah yang kemarin menjadi wilayah terdampak banjir bandang dan longsor ini idealnya tidak lagi dijadikan sebagai lokasi baik itu huntara ataupun hunian tetap. Lantas Bu, kira-kira untuk hal ini, mumpung masih dalam tahap diperbincangkan ya, masih dalam tahap difinalisasi juga, idealnya pembangunan huntara dan hunian tetap ini Bu, di lokasi yang seperti apa sih Bu? Apa yang harus diperhatikan agar hal serupa tidak terulang lagi Bu? Iya, betul kalau untuk hunian tetap, dengan pertimbangan bencana banjir bandang ini di tahun 2003 pernah terjadi juga di Sumatera Utara, dan waktu itu periode ulangnya 50 tahun. Setelah 22 tahun ternyata terulang lagi. Artinya kami menganalisis dan dari satelit terlihat lahan di hulu itu memang sudah banyak yang terbuka. Jadi semakin terbukanya lahan, kerusakan lingkungan pada das itu memperpendek periode ulang. Sehingga periode ulang menjadi 22 tahun. Poinnya adalah hunian itu harus dipertimbangkan
untuk berapa jangka lama. Kalau hunian tetap itu kurang dari 22 tahun, barangkali masih aman. Tetapi kalau istilah tetap itu harapannya beberapa generasi, semestinya tidak di lahan itu lagi. Apalagi kalau tidak ada jaminan das di hulu itu akan pulih kembali. Nah, bagaimana dengan hunian sementara? Nah, sementara itu akan berapa tahun? Katakan 3 tahun kurang atau hanya 1 tahun. Itu insya Allah periode ulangnya belum sampai. Namun saat ini justru kami mengkhawatirkan masih periode ini bencana susulannya itu masih akan terjadi. Sehingga kami pernah merekomendasikan bahwa di daerah hulu das itu mohon diinspeksi apakah masih ada sumbatan-sumbatan sedimen dan kayu-kayu menyumbat di hulu yang selama musim hujan ini bisa jebol dan akan menjadi banjir bandang lagi. Sehingga kalau terpaksa memang akan dibangun hunian sementara, sistem peringatan dini harus diperkuat. Sehingga seandainya terjadi banjir bandang, sebelum terjadi, masyarakat harus dilatih, harus siap evakuasi, dan jalur-jalur evakuasi, tempat evakuasi harus disiapkan. Tapi kan rumahnya akan kena, masyarakatnya selamat. Nah, sehingga itulah hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau jangka pendek, itu bukan periode ulang, jadi belum bencana periode ulangnya, namun bencana susulannya. Jadi mohon dibahas, didiskusikan sekali lagi, mana yang dapat disiapkan untuk masyarakat kita agar benar-benar aman selama sementara, hunian untuk sementara ataupun hunian tetap. Dan disarankan untuk segera dipetakan. Kami yakin di sela-sela zona bahaya itu masih ada zona aman. Baik. Jadi itu yang dicari. Terima kasih. Baik, nah menarik, ternyata ada perspektif baru nih yang kita dapatkan. Ada periode ulang yang diamati terjadi dalam suatu daerah yang pernah terdampak bencana, dan kali ini ternyata mungkin karena ada kerusakan alam, periode pengulangan itu menjadi semakin pendek, seperti tadi kata Ibu Dwi Korita. Nah, saya ingin ke Pak Mahyeldi. Kalau begitu Pak Mahyeldi, dalam penentuan lokasi titik pembangunan baik itu Huntara ataupun Huntap, apakah sudah mengecek juga nih dari teman-teman pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan kondisi di daerah hulu atau di daerah das? Karena kan ini menjadi sangat vital juga, Pak. Dan seperti apa hasilnya jika memang sudah dilakukan? Ya, jadi memang pada daerah yang terdampak dan kemudian yang kena musibah hari ini, tentu tidak mungkin kita akan bangun di lokasi yang sama. Maka itu memang kita mencari lokasi yang memang aman untuk itu, baik Huntara ataupun juga Huntap mungkin nantinya. Apalagi kita di Sumatera Barat, walaupun terjadi banjir longsor kemarin, tapi ada hal yang baru yang muncul, yaitu adanya patahan-patahan di antara daerah-daerah kita seperti daerah Agam, itu patahan di Bengkulu Kota, dan kemudian juga di Padang sendiri, dan kemudian termasuk juga di daerah Pesisir Selatan. Nah, kalau itu juga dipertimbangkan kita, apakah daerah ini nanti potensi untuk pergeseran atau patahan-patahan. Karena memang daerah yang kena musibah banjir longsor beberapa hari ini, itu ada yang berada di jajaran Bukit Barisan. Kalau daerah Pesisir Selatan, Padang, kemudian Padang Pariaman, dan kemudian Agam, itu adalah berada di sebelah baratnya. Nah, kemudian sebelah timurnya Solo, kemudian daerah Tanah Datar itu daerah timurnya. Nah, kemudian Agam itu gabungan antara berada di puncak Bukit Barisan itu sendiri. Waktu itu dengan adanya peta geologi ataupun peristiwa yang ada sekarang ini, itu menjadi pertimbangan kita, termasuk juga apa yang disampaikan Ibu Dwi Korita tadi. Baik, nah kalau di Aceh Timur seperti apa Pak Iskandar? Apakah sudah dilakukan juga mungkin terkait dengan pengecekan di daerah hulu atau di daerah das ini untuk menentukan titik lokasi di mana nantinya Huntara ataupun Huntap akan dibangun di Aceh Timur agar tidak terjadi lagi nih warga yang sampai harus kehilangan rumahnya? Silakan. Ya, baik. Memang beda daerah itu akan beda bagaimana kebijakan yang kita ambil. Ya, mungkin dengan di Sumatera Barat sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dan disampaikan oleh yang dari akademisi Ibu tadi, itu ada benarnya. Namun yang saya terapkan di Aceh Timur,
kita terlebih dahulu berdialog dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat yang terdampak banjir, yang desa atau rumahnya tersapu banjir. Kita ingin pastikan apakah mereka tetap bertahan di lokasi yang sama atau mereka menginginkan untuk tinggal di lokasi yang lain, direlokasi. Ya, di hunian sementara, apakah nanti di hunian tetap. Ya, itu yang akan kami lakukan. Maka akan ada brosur dan kuesioner yang akan kita sampaikan melalui perangkat desa. Nah, beberapa kepala desa yang saya panggil juga saya tanyakan itu. Tolong pastikan ke masyarakat, ke warga, apakah mereka masih berniat di situ. Tapi kalau saran saya selaku kepala daerah, bagi zona-zona yang rawan banjir dan langganan banjir, ini harus segera kita relokasi. Nah, kenapa? Karena ada satu kecamatan di Aceh Timur namanya Kecamatan Simpang Jernih. Kecamatan ini adalah kecamatan yang terakhir berhasil saya tembus bersama dengan tim setelah 15 hari Aceh Timur itu diterjang banjir. Sebelumnya lewat jalur darat sama sekali tidak bisa kita tembus. Nah, ada 3 kecamatan yang banjir bandang di Aceh Timur. 1 Simpang Jernih, 1 Serbajadi Lokop, 1 lagi adalah Pantai Bidari. Di mana kita mendapati banyak kayu-kayu gelondongan yang besar-besar itu tertimbun di atas rumah warga dan menghalangi di atas ruas jalan. Nah, Simpang Jernih itu sendiri beberapa puluh tahun yang lalu itu juga banjir bandang. Imbasnya air itu ke Kuala Simpang Aceh Tamiang. Nah, air dari Kuala Simpang Aceh Tamiang larinya pusaran airnya juga di pinggir-pinggir gunung yang ada di kawasan Simpang Jernih yang larinya dari Gunung Lesten Kabupaten Riau-Luwes. Jadi ini Mbak, serangkai. Kejadian di Aceh ini dia seperti serangkai. Ya, asal airnya. Jadi di Aceh ini banjir yang parah, benar meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara. Kalau saya berdiri di atas bukit, dalam kunjungan-kunjungan saya sempat bermalam 2 malam di hutan. Baik. Itu saya terbangkan drone, kelihatan sekali bahwa air itu lari di celah-celah bukit dari atas, sehingga merusak kota-kota yang di bawah. Dulu itu tidak terjadi. Nah, apa yang kita temukan di dalam ternyata, semuanya sudah gundul. Ya, saya terbangkan video drone, saya foto semuanya, dan bahkan anehnya saat saya melakukan kunjungan ke titik terakhir di Simpang Jernih, saya masih menemukan kayu balok yang sudah dipotong-potong, dirakit oleh para cukong yang akan diturunkan ke bawah ke Kuala Simpang itu, di mana Kuala Simpang merupakan daerah yang paling parah saat ini, dan kondisinya belum ada perbaikan sama sekali. Baik, memang jika kita berbicara mengenai kondisi di lapangan, pasti ini hal yang berbeda dengan teori yang selama ini kita ketahui. Oleh karena itu, Bu Dwi Korita, kira-kira nih Bu, dengan apa yang Ibu sampaikan secara hasil penelitian juga ya, tadi secara saintifik juga, kira-kira bagaimana langkah praktis mungkin yang bisa dilakukan saat ini oleh pemerintah, masukan dari kacamata akademisi ya Bu ya, agar langkah rehabilitasi dan juga rekonstruksi ini bisa berjalan beriringan, tetapi tidak melupakan konservasi di daerah hulu juga menjadi suatu hal yang penting Bu, silakan. Betul. Mohon izin sebelumnya perkenankan saya menyapa Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Bapak Gubernur sudah sering berkoordinasi dengan BMKG waktu itu. Nah, jadi yang disampaikan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati itu menurut saya tepat. Jadi poinnya adalah masyarakat setempat itu justru kami sering terlibat di Sumatera Barat dan Aceh, memiliki kearifan lokal yang secara ilmiah itu terverifikasi. Seperti yang disampaikan baru saja oleh Bapak Bupati dan Bapak Gubernur. Itu data-data ilmiah itu memang match dengan hal tersebut. Jadi tadi dikatakan ada periode ulang dan sebagainya. Dan memang kami para peneliti justru kalau datang ke suatu lokasi akan meneliti, yang kami cari adalah tokoh-tokoh lokal. Karena beliau itu seperti big data. Beliau kan sudah hadir di sana puluhan tahun yang lalu. Nah, sehingga saran kami apabila ada program apapun, mohon katakanlah dari pusat, mohon dasar utamanya adalah mendengarkan dulu kearifan lokal, dan itu ada juga, tidak sedikit kearifan lokal itu yang match dengan hasil kajian riset. Jadi demikian yang kami sarankan.
Baik, jadi memang langkah yang dilakukan oleh baik itu Gubernur Sumatera Barat dan juga terkhusus Bupati Aceh Timur ini sudah lengkap ya, membuka ruang dialog karena memang ini harus Betul. dipikirkan secara matang dan harus langkahnya ini Betul. sehati-hati. Nah, kalau begitu masing-masing kepada para pemimpin daerah, saya ingin ke Pak Iskandar terlebih dahulu untuk sementara waktu sambil menunggu pembicaraan terkait dengan Huntar ataupun Huntap ini matang, apa langkah yang akan dilakukan paling cepat dalam beberapa waktu ke depan oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak, karena ada beberapa hal juga yang sepertinya menjadi suara, yaitu terkait dengan kebutuhan air bersih dan juga kesehatan. Silakan Pak Iskandar. Ya, pertama kami melakukan langkah-langkah sebagai penyangga bagi daerah rawan, bagi pengungsi dan bagi masyarakat, logistik yang terus kita suplai secara bertahap. Kemudian kita menggerahkan alat-alat berat sambil menunggu proses pendataan yang lengkap di lapangan untuk membersihkan jalan-jalan dari sedimen lumpur, kemudian kayu-kayu di atas badan jalan, dan juga kita memperbaiki jembatan-jembatan yang bersifat darurat sementara waktu. Begitu juga dengan pengerahan para petugas dan relawan untuk membersihkan fasilitas publik, baik itu puskesmas, rumah sakit, kemudian tempat ibadah, serta menasar dan balai-balai pengajian yang ada di Aceh Timur. Karena ini merupakan kebutuhan yang mendesak, kami juga membelanjakan beberapa persoalan yang memang sangat urgent di lapangan, termasuk ginset, kemudian tenda, dan kebutuhan perempuan, kebutuhan bayi, untuk kami distribusi ke desa-desa pengungsi yang ada di Aceh Timur. Baik, kalau begitu di Sumatera Barat seperti apa Pak Gubernur yang akan dilakukan dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan yang utama, karena ada kebutuhan-kebutuhan dasar juga yang masih harus dipenuhi? Silakan. Ya, alhamdulillah untuk kebutuhan dasar, karena memang seluruh daerah sudah terakses, dan sehingga memang distribusi untuk pangan ini sudah mencukupi, ya, dan kemudian bagaimana mungkin ketersediaan untuk jangka panjang, barangkali mungkin jaminan untuk itu. Dan kemudian tentu setelah kita merencanakan untuk utara, kita merencanakan untuk Huntap selanjutnya. Dan kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya tentu adalah untuk akses, karena memang banyak jalan-jalan kita yang putus, jembatan yang terban, dan kemudian jalan yang terban, maka ini menjadi agenda selanjutnya. Setelah itu adalah bagaimana pembenahan irigasi sungai-sungai kita, normalisasi sungai kita, karena seluruh sungai-sungai yang dilanda banjir longsor kemarin itu tertimbun semuanya. Dan maka itu ini perlu kita segera normalisasi, karena potensi hujan itu masih ada. Seperti kemarin di Kota Padang, di Watu Busua itu udah diturunkan alat, kemudian turun hujan ya, kemudian timbul banjir lagi. Nah, maka itu ini harus segera kita untuk normalisasi sungai-sungai. Setelah itu kita melakukan normalisasi, rehabilitasi untuk area pertanian yang lebih kurang ada 25.000 hektar yang tertimbun dan mudah rusak. Dan kemudian tentu selanjutnya adalah bagaimana kita untuk memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang ada di utara ini untuk mereka mulai berusaha, kemudian juga untuk melakukan pembuatan mereka tentu. Baik, kita harapkan langkah-langkah yang sudah direncanakan ini bisa dilaksanakan di lapangan. Terima kasih untuk pandangan dan juga informasi yang dibagikan, baik itu Bupati Aceh Timur, Gubernur Sumatera Barat, dan Ibu Dwi Korita Kanawati. Selamat malam dan juga selamat kembali beraktivitas. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.